محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita muliakan bersama para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus Ustaz Arif dan juga Gus Muhib dan juga para asatidz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sahibul Bait Bapak Ahmad, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya akan menyampaikan suatu cerita bagaimana orang-orang dahulu mendidik anaknya. Diceritakan dalam kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, kalam daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Ada seorang anak yang bernama As-Sayyid Muhammad Al-Majdub. Anak ini dididik orang tuanya dengan didikan yang sangat ketat, sehingga semenjak kecil anak ini selalu diperintah oleh ayahnya untuk berjanji selama 1 bulan tidak boleh bermaksiat. Jadi pendidikan anaknya ini, anaknya suruh berjanji tidak boleh bermaksiat selama 1 bulan. Subhanallah, anaknya ini menganggap karena 1 bulan itu sebentar saja, akhirnya sabar, nggak maksiat selama 1 bulan. Bulan berikutnya ditambah lagi sama abahnya 1 bulan lagi, sampai 3 bulan, 4 bulan, si anak ini akhirnya terbiasa tidak bermaksiat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak yang kecanduan HP, bisa ini dicoba, dipraktekkan. Jadi dilarang anaknya bukan tidak boleh sama sekali main HP, tapi ada harinya, ada waktunya. Buat perjanjian selama 1 minggu yang boleh main HP hanya 3 hari, atau Sabtu Minggu saja boleh pakai HP. Selain itu nggak boleh pakai HP. Kalau kepingin anaknya selamat. Kalau kepingin anaknya jadi anak yang soleh, karena mohon maaf, zaman sekarang anak-anak usia masih kecil, na'udzubillah min dzalik, sudah mengerti hal-hal negatif. Karena isinya HP itu bukan isinya baik-baik saja, banyak juga keburukan. Anak-anak SD itu sudah ngerti
urusan orang dewasa, sampai terjadi pencabulan dan pemerkosaan, ujung-ujungnya ternyata gara-gara lihat di HP film-film yang nggak bener. Naudzubillah. Orang tuanya nggak mau repot, kenapa? Daripada anaknya nangis, kasih HP. Daripada anaknya marah-marah, kasih. Daripada anaknya ikut keluar rumah, disuruh diam di rumah, dipegangi HP. Ini kehancuran yang nyata. Naudzubillah. Ini pendidikannya Sayyid Muhammad Al-Majduh, dididik, dibiasakan tidak ketergantungan dengan maksiat. Ternyata ada hasilnya. Ketika beliau sudah berusia remaja, dia punya cita-cita, terobsesi. Bahasanya terlalu tinggi ya. Seumpama saya bisa ada privat bahasa Madura, saya kepingin privat. Ada di Pasuruan, ada. Katanya kalau kepingin lancar bahasa Madura harus nikah sama orang Madura, katanya. Nanti kalau ada yang mau bantu, fadhol. Manfaatnya besar loh kalau saya bisa bahasa Madura, kan dakwahnya semakin lancar. Insya Allah Pak Ahmad siap ya. Guyon-guyon, tidak tegang ya. Jadi anak ini akhirnya usia remaja, cita-citanya bagus. Kenapa? Karena dididik bagus, kebiasaannya kebiasaan yang baik. Coba kita lihat, kalau anak kita kumpul sama orang-orang yang suka balapan motor, cita-citanya kepingin jadi pembalap sepeda motor. Kalau kumpulnya sama anak-anak yang nggak baik, cita-citanya apa? Cita-citanya buruk, kepingin jadi artis. Naudzubillah. Ini remaja yang namanya Sayyid Muhammad Al-Majduh, karena dididik oleh orang tuanya dengan didikan yang baik, datang ke orang tuanya, wahai ayahku, saya kepingin bercita-cita ingin ziarah kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari. Maksudnya apa? Mau pindah ke kota Madinah. Mau pindah ke kota Madinah. Subhanallah. Sekarang cita-cita anak kayak gitu jarang kita dengar. Kalaupun kepingin, apa kepinginannya? Le, kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Pengen tuh kok HP pak, sing apik. Tuh kok sepeda motor sing anyar, mic lo apik. Naudzubillah. Jarang ada yang cita-citanya saya kepingin hafal Al-Quran, saya ingin seperti Baromo Kiai Hamid, saya kepingin ziarah ke makam Nabi. Naudzubillah. Ini gara-gara didikannya kurang bagus. Tapi subhanallah, karena ayahnya ini orang alim, walaupun keinginannya bagus, ayahnya nggak mau cepat-cepat nuruti. Ini lihat ya, coba dengarkan baik-baik. Anak kepingin baik, kepinginannya bagus, cita-citanya bagus, bapaknya nggak cepat-cepat nuruti. Bagaimana ayahnya? Give hatta usyawiral ulama. Hei anakku, sabar. Walaupun keinginanmu baik, saya mau tanya dulu sama para ulama. Ini sampean kepingin mondok no anak, bagus kan? Bagus. Tapi ya tetap harus musyawarah sama ulama. Jangan pokoknya kepingin mondokkan anak, lihat di YouTube, pergi ke pondoknya,
ternyata pondoknya pondok Wahabi, ternyata pondoknya pondok Syiah. Keinginannya bagus, cita-citanya bagus, tapi nggak musyawarah sama ulama. Ya ini terjadi kayak karnaval di Bangil itu. Ya Pak, tak pindah ke Pasuruan Pak. Ini ruwet-ruwet di Pasuruan yang dulu. Nah, karnaval di Bangil itu kan bagus, memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kan bagus. Tapi nggak mau musyawarah sama ulama. Akhirnya apa? Ngawur, buat ogoh-ogoh patungnya dewa ini, patungnya bedes, patungnya pemain gondor. Na'udzubillah. Nah ini keinginan bagus, cita-cita bagus, nggak musyawarah sama ulama. Ini keinginan bagus, ingin ziarah ke makam Nabi, orang tuanya tetap ingin musyawarah ke ulama. Ada orang, mudah-mudahan nggak ada yang di sini ya, mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada saya minta maaf, nggak niat menyinggung siapa-siapa. Ada orang datang, ditanya namanya, sampean siapa namanya? Oh kulo, iya sampean sapa maneh? Sinten namanya sampean? Oh namanya kulo Tabbat Yada. Nah, saya langsung kok bagus namanya sampean? Kok bagus nama sampean? Dari mana dapat? Dari orang tua saya. Dari orang tua saya. Kenapa kok bisa begitu? Iya katanya ayah saya waktu baca Al-Quran sampai di surat itu Allah Tabbat Yada. Wah bagus nih. Turun di desa gue ini. Wis tak kayak jeneng anakku Tabbat Yada. Padahal artinya ciloko, celaka. Loh ini kenapa? Nggak mau musyawarah sama ulama. Kalau mau ngasih nama anak, musyawarah sama ulama. Sampai semerap sampai. Nanti di surga, manusia ini tetap butuh sama ulama. Sampai kira ulama ini butuh waktu bulan Maulid tuh kayak di undang-undang tuh menurut. Engkau di akhirat mari spray nggak undang ulama mana yang nggak urusan mana yang di ulama. Di surga itu nanti ceritanya penduduk surga ditanya oleh Allah. Di surga ditanya, hai hambaku, apa yang kalian inginkan? Kira-kira jawab apa sampean? Lek dek gini ditanya kepingin apa? Wake, kepingin motor, kepingin motor, kepingin sugi, kepingin teras api, kepingin jam api, kepingin HP, kepingin di sini. Lah sampai di surga bingung sama jawab. Kenapa? Karena semua ada. Semua ada. Jadi sampai takon kepingin apa? Bingung. Apa ya? Bingung. Karena semuanya ada. Sehingga di waktu itu penduduk surga datang kepada para ulama, sowan kepada para ulama, sehingga tanya, Yai, yuk nopo niki Gusti Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, kalian ingin apa? Jawabannya kira-kira apa? Akhirnya dijawab oleh para ulama, mintalah ridha Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini penting.
Akhirnya Sayyid Muhammad Al-Majdud ini musyawarah ke ulama, diizinkan pergi ke Madinah, tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. 10 tahun tinggal di kota Madinah. Sehingga akhirnya dia dapat surat dari ibunya yang isinya, "Hai anakku, kembalilah engkau ke rumah, kembali ke Yaman." Kembali ke Yaman. Akhirnya subhanallah, si anak tadi ini datang ke makam Nabi, kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya gak kepingin pulang ke rumah. Saya betah di kota Madinah. Saya ingin dekat dengan engkau, wahai Rasulullah." Apa jawabannya? Ternyata ada suara yang keluar dari makam Rasulullah, bunyinya, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Akhirnya karena jawabannya seperti itu, dia pulang. Tengah jalan kepikiran, saya nggak bisa jauh dengan Rasulullah, saya nggak bisa jauh dengan Rasulullah, saya harus balik lagi ke Madinah. Ziarah ke makam Nabi, dengar suara lagi, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Akhirnya si pemuda ini pulang ketemu seorang wali kutub. Kata wali kutubnya begini, "Hei Sayyid Muhammad Al-Majdud, Rasulullah mengatakan engkau harus pulang ke rumahmu menemui ibumu, kalau enggak engkau akan dihapus kewalianmu." Allahumma sholli ala Muhammad. Dipanggil orang tua, ibu, Rasulullah rela ditinggalkan. Rasulullah ridho seorang anak meninggalkan dirinya, meninggalkan Rasulullah demi berbakti kepada ibunya. Lah kok sampai keberatan meninggalkan pacar demi ibu? Ini meninggalkan Rasulullah, jauh dari Rasulullah, diizinkan demi ibunya. Lah kok arek apa ini tambak boyo? Betul. Tambak boyo bengkreng nang gak iso aku cinta. Kula wis tresno. Gak iso. Aku gak iso kudu rabi kalau arek iki lho sang lahirno kono iki sapa? Kon lahir teko iku tak wirutan gedang lah. Nauzubillah, tinggalkan semua syahwat, tinggalkan teman, tinggalkan demi ibumu, bahkan ibadah pun tinggalkan demi ibumu, asalkan bukan yang wajib. Sholat sunnah, ibu manggil, jangan sholat sunnah, datangi ibumu. Wayai pengajian, berangkat pengajian, ibu menahan, jangan pergi pengajian. Ibu itu nomor satu. Ibu itu nomor jihad, jihad, perang fisabilillah. Rasulullah SAW melarang pergi jihad kalau belum dapat restu izin daripada seorang ibu. Maka dari itu mari di bulan Maulid ini kita jadikan sebagai momen memuliakan Rasulullah, artinya memuliakan kedua orang. Cinta kepada Nabi Muhammad artinya kita harus berbakti kepada kedua orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah, mudah-mudahan kita diberi Allah hidayah dan taufik.
dijadikan kita semua sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dilancarkan urusan dunia kita, urusan akhirat kita, dan mudah-mudahan kita diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.